Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahana Septiani Harahap dengan NIM 1905-10100 dari Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjawab UAS Hukum Asuransi yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Soal pertama, jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi di dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha, serta tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan badan usaha bersama, dan peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, dan reasuransi. Soal kedua, jelaskan tentang syarat-syarat sah perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Di sini ada syarat sahnya ada 4. Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan diri. Kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Yang terakhir, suatu sebab yang halal. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas. Pertama, asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Yang kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Yang ketiga, asas kejujuran. Asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Yang keempat, asas subrogasi bagi penanggung. Meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi. Ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi, ialah asas indemnitas. Soal ketiga, apa saja jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan. Yang pertama, akad tabaru. Contohnya dari akad tabaru adalah qard, aran, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, wakaf, sadaqah, hadiah, dan lain-lain. Akad wakalah bil ujrah. Contohnya, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lainnya, seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. Akad mudharabah, contohnya antar dua pihak saja, yaitu sinabul mal yang bermitra dengan mudarib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Si Habibul Mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40-70. 40% keuntungan untuk si Hibul Mal. Soal keempat, bagaimana Islam mengatur asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi? Ketahui bahwa Islam tidak melarang Anda memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asal dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama atau MUI nomor 21/DSN strip MUI _10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Soal kelima, Hartono memiliki sebuah mobil Toyota seharga 100 juta yang diasuransikan kepada PT Sejahtera Bersama dengan nilai pertanggungan tidak penuh senilai 75 juta. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta. Selanjutnya ia mengasuransikan mobil itu kepada PT Oto Bursa dengan nilai pertanggungan 50 juta.
Kemudian, mobil tersebut dipinjamkan kepada temannya Anto selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta. Dalam masa penjaminan tersebut, ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 75 juta. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti rugi tersebut? Kedua, berapa nilai klaim yang harus dibayarkan masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Ketiga, bagaimana kedudukan Anto dalam menyelesaikan klaim ganti rugi tersebut? Yang keempat, ada berapa macam asuransi terdapat dalam kasus di atas? Jelaskan sesuai dengan peraturan atau pasal yang berlaku. Soal pertama, jawabannya Hartono. Kedua, dari PT Sejahtera mendapatkan asuransi sebesar 3.750.000, dari PT Maju Butsudur sebesar 2.500.000, dari PT Otto Bursa sebesar 2.500.000. Yang soal ketiga, jawabannya asuransi Anto tidak terpakai karena mobil yang dipakai Anto itu tersebut milik Hartono. Jadi jadi yang dipakai adalah asuransi dari Hartono. Di dalam kasus ini ada 3 asuransi, yaitu PT Sejahtera, PT Maju Mundur, dan PT Otto Bursa. Soal ke-6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kesimpulannya yaitu asuransi syariah yaitu pengaturan dalam pengelolaan risiko yang sesuai dengan ketentuan dari syariah. Sifatnya membantu sesama di antara peserta dengan operator, maka darinya premi dalam perusahaan asuransi syariah merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta atau masyarakat dari menggunakan asuransi yang berbentuk dana tabungan atau tabarun. Polis merupakan dokumen yang memuat kesepakatan di antara para pihak, di mana pihak-pihak tertanggung telah membagikan resiko yang akan terjadi kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah uang, dan isi perjanjian tersebut ditulis di dalam polis. Sebagai bukti perjanjian penutup asuransi, perlindungan hukum pemegang polis ini mendapatkan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum, karena pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikat diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapatkan perlindungan hukum. Pada pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis dan pada pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Dalam hal ini menjelaskan prinsip dari asuransi syariah yaitu tawawun ala al-abir wa al-taqwa, tolong menolong dalam kebaikan atau takwa, dan al-ta'min rasa aman. Prinsip ini mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dimana setiap pemegang polis saling menjamin dalam menanggung resiko. Hal ini perusahaan asuransi sebagai pengelola dana yang sesuai prinsip syariah oleh peserta yang memiliki dana agar memperoleh perlindungan. Penyelesaian di dalam sengketa dari pasal 54 Undang-Undang perasuransian ini mewajibkan perusahaan asuransi menjadi anggota mediasi yang melakukan penyelesaian sengketa dan memberikan kesepakatan mediasi secara final dan mengikat oleh para pihak. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Hukum Asuransi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pembimbing hukum asuransi. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.